Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, aku punya The Fool. The Fool muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, The Fool ini kartu yang menggambarkan ya tentang adanya sebuah sikap, tentang adanya sebuah tindakan yang pada akhirnya akan kamu ambil, teman-teman, ketika kamu merasa kehidupan kamu selama ini tidak ada sebuah perubahan sama sekali. Meskipun di dalam sebuah pengambilan sikap ini nantinya, keputusan ini nantinya, teman-teman, akan dipenuhi dengan berbagai pro kontra, hambatan. Nah, oke, seperti ini contohnya. Ketika selama ini mungkin kamu sudah merasa cukup jenuh bekerja, ya, di suatu perusahaan mungkin ya, ataupun tempat-tempat yang lain, kamu sudah tidak menemukan sebuah kenyamanan. Kemudian tidak ada sebuah perubahan yang mungkin selama ini kamu inginkan gitu ya. Kamu ingin lebih sukses tapi susah banget, sulit. Nah, disinilah yang aku lihat memang kamu akan segera membuat sebuah keputusan ya. Mungkin untuk keluar, mungkin untuk mencari sesuatu hal yang lebih baik. Ya, tapi ya itu tadi ya. Selalu ada hambatan ya. Mungkin di sini bakal ada pertentangan ya dari keluarga, mungkin dari pasangan ataupun dari yang lain, ya. Dan kemudian aku juga melihat di sini seperti ada sebuah hal-hal baru yang akan kamu jalani, ya, akan kamu lakukan. Usaha baru, bisnis baru, teman-teman. Ya, namun lagi dan lagi seperti ada sebuah hambatan gitu sih. Kenapa ya? Seperti memang nggak selaras dengan apa yang mungkin kamu inginkan. Ya, yang nggak selaras itu orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ketika kamu sudah memiliki sebuah keyakinan, ketika intuisi kamu, ketika kata hati kamu, teman-teman, ya, kata hati kamu sudah mengatakan bahwasanya ini adalah jalan yang terbaik, ya, maka ya harus kamu jalani, teman-teman. Meskipun ya terkadang harus mendengarkan juga sih ucapan omongan orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Tetapi ketika kamu sudah merasa inilah ya tindakan yang harus kamu ambil, sikap yang harus kamu ambil agar mungkin kamu bisa lebih sukses. Ya, jadi secara nggak langsung kamu mendapatkan pesan-pesan semesta, ya, pesan-pesan batin, ya, teman-teman. Nah, oke, jadi ini yang aku lihat sebenarnya. Ketika kamu berani di dalam mengambil sebuah tindakan dan langkah yang memang pastinya cukup berat, ya, karena belum tentu sesuatu hal yang baru yang akan kamu jalani tersebut benar-benar akan membawa sebuah perubahan besar. Ya, terkadang sih akan langsung membawa kesuksesan, keberhasilan, dan terkadang ada yang bakal menurun terlebih dahulu ekonominya. Kehidupannya bakal hancur terlebih dahulu ataupun ya penuh dengan masalah terlebih dahulu. Tetapi seiringnya waktu, teman-teman, ya, kamu akan menemukan kembali sebuah jalan. Kamu akan menemukan kembali sebuah peluang bahwasanya apa yang mungkin selama ini kamu inginkan, kamu harapkan itu tetap akan terjadi. Ya, jadi ada yang cepat dan mungkin ada yang lambat. Yang lambat itu tadi harus melewati berbagai ujian terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Nah,
Kemudian aku punya Three of Cups. 3 cangkir, teman-teman. Jadi kartu ini menggambarkan tentang kesuksesan bersama, keberhasilan bersama. Sebenarnya dari kartu kedua ini juga cukup menggambarkan tentang bagaimana kesuksesan keberhasilan kamu. Kehidupan kamu akan dipenuhi dengan limpahan materi rezeki. Dan bahkan itu tadi, ya, keluarga, orang-orang terdekat kamu yang selama ini menghalangi kamu, teman-teman, ya mungkin menghalangi hal-hal yang baik ya. Tidak ingin, mungkin takut, cemas, khawatir ya, teman-teman. Ya, kamu akan berhasil menunjukkan kepada mereka gitu sih. Berhasil membuktikan bahwasanya ya kamu bisa membanggakan mereka, membahagiakan mereka. Oke. Kemudian aku punya King of Pentacles. Raja koin muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan kehidupan teman-teman Libra. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya insya Allah kehidupan kamu bakal selalu bisa sejahtera, teman-teman. Inilah ketika seseorang itu selalu mengikuti intuisi dan kata hatinya. Ya, ini yang akan terjadi, teman-teman. Jadi ketika sudah merasa yakin, ya apapun yang terjadi, siap ke tidak siap, teman-teman, kamu harus siap menjalani semuanya. Karena ketika keyakinan kamu, ya itu benar-benar sudah kuat, kokoh, teman-teman, maka sebenarnya kamu sudah diberikan sebuah pertanda, ya lambang bahwasanya kesuksesan keberhasilan itu sudah menanti kamu. Dan untuk mencapai ke titik itu, ya kamu harus melakukan sebuah perubahan, ya kamu harus melakukan sebuah keputusan yang mungkin cukup urgent banget teman-teman ya, ataupun mungkin cukup krusial lah ya. Jadi ketika keputusan itu yang kamu ambil sesuatu hal yang tepat, maka ini yang akan kamu peroleh. Niscaya seperti itu teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun keuangan ya, finansial ekonomi teman-teman Libra. Dalam pekan ini aku punya King of Swords, Raja Pedang. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya, menjelaskan bahwasannya di sini kalau aku lihat ada sebuah komitmen ya, kemudian ada sebuah ambisius, ada sebuah ikhtiar tindakan kerja keras yang cukup nyata, teman-teman. Seolah-olah memang kamu di sini seperti ingin menunjukkan, ingin membuktikan kepada orang-orang, mohon maaf, yang selama ini selalu memandang kamu sebelah mata. Sebuah kondisi ketidakstabilan terkait dengan kondisi ekonomi, kehidupan sosial lah yang selalu dipandang rendah, oh ya, orang lain terhadap kehidupan kamu. Tetapi yang namanya kehidupan, teman-teman, oke, kita tidak tahu kapan seseorang itu bakal sukses dan berhasil. Ya, dan apa yang mungkin kamu lakukan di sini, sebuah tindakan, action, kerja keras, ya, kemudian konsisten yang kamu lakukan, teman-teman, yakin dan percayalah bahwasanya itu yang akan membawa sebuah perubahan yang sangat-sangat signifikan di dalam kehidupan kamu. Kenapa? Aku punya Four of Wands. Ada 4 tongkat dan ada 2 koin, teman-teman. Di sini saja sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu nanti bakal berubah. Ya, seakan-akan memang roda kehidupan itu akan berputar. Ya, orang yang kemarin merendahkan, memandang kamu sebelah mata, ia akan merasakan sebuah kondisi kehidupan yang mungkin pernah kamu alami dan bahkan lebih kritis dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dan di sini kebahagiaan kamu akan kamu peroleh. Ya, ya inilah sebuah apa ya? Tetap sih ada sisi positif ya. Ketika ada seseorang yang merendahkan, menghina, teman-teman memandang sebelah mata. Jadi di situ ada sebuah motivasi yang membuat kamu semakin berambisi, teman-teman. Ya, ambisi yang diimbangi dibarengi dengan sebuah keyakinan, kesabaran dan konsisten, maka itulah yang bakal membuat sebuah perubahan besar. Untuk masalah keuangan, insya Allah di sini bakal ada rezeki yang super berlimpah, teman-teman. Ya, bakal ada rezeki yang cukup berlimpah ruah di sini. Jadi untuk masalah keuangan dalam pekan ini insya Allah bakal lebih bagus. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Five of Pentacles, aku punya Five of Wands, dan aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Oke. Mengenai tentang kehidupan rumah tangga ya. Oke, ya. Kalau dikatakan seseorang ya, dan bahkan banyak orang sih sebenarnya teman-teman ya, nggak seneng, nggak bahagia melihat kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan kamu. Ya, baik kebahagiaan di dalam rumah tangga, keluarga, kesuksesan di dalam usaha, bisnis, pekerjaan, teman-teman. Banyak yang nggak suka, banyak yang iri dengki, banyak yang mungkin berupaya berusaha untuk bagaimana agar kehidupan kamu itu bisa berantakan, teman-teman. Ya, jangan usah khawatir. Aku punya Wheel of Fortune nih. Apa yang mungkin mereka lakukan akan kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, dan bahkan kehidupan kamu akan selalu terproteksi dengan energi-energi yang positif.
Jadi untuk masalah rezeki memang dapat aku akui di sini cukup bagus, cukup berlimpah teman-teman, sama ya untuk kondisi keuangan ya. Pada poin kedua, teman-teman di sini di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Libra juga sangat baik ya, hanya saja dipenuhi dikelilingi dengan orang-orang toksik. Kamu harus hati-hati juga di sini teman-teman ya, waspada. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Aku punya Five of Cups, Queen of Pentacles, dan ada Five of Swords teman-teman. Selalu saja terjadi ya sebuah kekecewaan ketika kamu sudah berharap, dan berharap. Ternyata teman-teman ya, apapun yang kamu lakukan di sini seolah-olah akan sia-sia, mohon maaf ya. Jadi dengan kata lain hubungan kamu cukup toksik. Ketika kamu sudah menyadari bahwasannya hubungan kamu ini sulit untuk dipertahankan, ya untuk apa kamu terus-menerus menyakiti hati kamu teman-teman. Jalan yang terbaik adalah keluar. Jalan yang terbaik adalah mencari kehidupan baru yang lebih baik dan layak. Ya, yang lebih positif teman-teman. Banyak kok orang yang mungkin di luar sana yang sebenarnya lebih care, lebih sayang, lebih mungkin lebih perhatian, ya, lebih berkomitmen. Akan kamu temui, akan kamu dapatkan teman-teman, dan bahkan nantinya pasti bakal timbul sebuah penyesalan gitu. Jadi memang secara garis besar mohon maaf, memang hubungan kamu di sini nggak begitu baik, nggak begitu positif teman-teman ya. Oke, jadi memang kesannya selalu dimanfaatin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Four of Pentacles, ada Queen of Wands, dan ada Strength. Nah, kalau dikatakan mungkin apa ya, sudah siap ya menjalin sebuah hubungan yang serius, yang berkomitmen ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Sudah sangat bersiap ya. Namun memang apa yang mungkin selama ini kamu harapkan selalu apa ya, belum ketemu gitu teman-teman ya, belum menemukan lah gitu. Nah, oke. Kemudian aku punya Strength. Ini katanya menggambarkan tentang sebuah penaklukan. Ada sebuah energi, ada sebuah indikasi bahwasanya dalam waktu dekat ini kamu akan segera bertemu dengan seseorang ya, teman-teman. Menaklukkan energi dari seseorang. Ya, yang mungkin selama ini bisa jadi kamu selalu berusaha untuk mendapatkan dia, namun selalu gagal, teman-teman. Dan di sini pada akhirnya apa? Ya, energi bakal berbalik, ya bakal berbalik. Yang awalnya kamu mengejar-ngejar dia dan tidak selalu mendapatkannya, teman-teman, maka kali ini yang bakal mengejar kamu nih. Ya, ini yang aku lihat, teman-teman. Oke, next. Poin terakhir. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ya, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang, teman-teman. Aku punya Ace of Pentacles, dan ada Two of Swords. Oke. Dari ketiga kartu ini sebenarnya ya, yang aku lihat dia orang yang cukup penyebar, orang yang cukup serius dan berkomitmen dia. Dia rela memberikan berkorban apapun ya, teman-teman, demi seseorang yang apa ya namanya diinginkannya. Tetapi ini bukan soal apapun itu ya, tetapi memang ini lebih kepada tentang sebuah ketulusan ya, seperti itu. Mungkin di sini dia sudah banyak memberikan hal yang terbaik untuk kamu ya, contoh mungkin dari materi, ekonomi, teman-teman ya. Tetapi yang mungkin kamu inginkan hanyalah sebuah bentuk perhatian ataupun memang keseriusannya, komitmennya, mungkin seperti itulah ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih ya, kalau melihat dari kedua kartu ini ya energinya positif. Ya hanya saja bisa jadi karena kamu masih ragu, masih nggak yakin, masih bimbang, masih belum bersiap, bisa jadi teman-teman ya, ini membuat kamu masih mencoba untuk menahan terlebih dahulu ya teman-teman. Ataupun mungkin kebalikannya ya, kamu sudah berkomitmen ternyata dia masih belum bersiap untuk membuka hati. Nggak apa-apa, sabar terlebih dahulu teman-teman. Ya kesabaran, di balik kesabaran nanti pasti bakal ada hal-hal yang akan membahagiakan gitu sih. Oke, semoga ya, amin ya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Libra. Nah, aku punya tanggal 20, 21, tanggal 7, 15, 14, 19, 13, 25, tanggal 4, tanggal 10, 8, dan tanggal 24. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.